Hai, kita lanjut pengerjaan data usernya ya. Sekarang kita buat ditambah di bagian password. Biasanya kalau password itu kita kasih minimal ya. Minimal panjangnya itu 8. Kalian buka kembali di resource view, user create. Kita cari password. Password itu ada di sini. Ini nama, email, password, ALTZ. Ini kalian tambahkan Mingleng ya. Minleng si 8. Kemudian untuk password konfirmasi, nah ini nanti dia harus sama dengan password ya. Jadi sebelum dikirim ke controller, kita lakukan dulu pengecekan di HTML-nya ya. Di parsley itu kalian bisa lakukan pengecekan dengan panggil data parsley. Kemudian kita cari data yang sama ya, equal to. Artinya dia harus sama dengan apa? Sama dengan yang nilainya dari ID password. Jadi password ini harus sama dengan password. Konfirmasi password ya, harus sama dengan password. Ini coba kita tes. Kalau saya masukkan 1, ini bukan error ya. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya balik ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga bakal error karena nilainya tidak sama dengan password. Kalau sudah, ini sudah ada ya, user store. Sekarang tinggal kita kembali ke controller user. Ya, di sini. Yang pertama kita buat dulu untuk validasinya ya. $validate sama dengan $request validate. Yang pertama name ya. Name itu dia wajib diisi required. Kemudian role ya. Role itu juga required. Setelah role password ya. Ini titik koma supaya error. Password juga wajib diisi, tapi kita kasih di sini min ya. Min 8. Meskipun kita sudah lakukan validasi di HTML-nya, kita harus tetap lakukan validasi di backend ya. Karena kalau di HTML itu bisa dirubah-rubah ya. Kemudian jangan lupa apa tulisannya ya. Password confirm ya. Password confirm required. Ya ini same ya. Same itu sama dengan password. Kemudian email ya. Email, kalau email juga required. Kemudian dia harus sesuai dengan aturan penulisan email. Dan dia juga harus huruf kecil ya. Kalau email itu dia huruf kecil, lowercase. Dan dia harus unik. Unik, dia tidak boleh sama pada tabel users, yaitu kolom email. Jadi tidak boleh sama ya. Yang terakhir itu avatar ya. Avatarnya itu boleh kosong. Jadi jangan required tapi null label. Dia boleh kosong, kemudian dia tipenya harus image, dan jenis filenya itu memes ya. Yang kita izinkan PNG, JPG, JPEG, dan SVG ya. SVG. Kemudian kita kasih juga dia maksimal ya. Maksimal 512 KB ya.
Kemudian kita cek di sini ya, karena fotonya tidak wajib if, jadi jika dollar request file avatar, jadi kalau user upload file avatarnya atau upload fotonya validated dollar ya, validate avatar. Kemudian ini kalian copy, ini sama dengannya, sama dengan ini kita panggil fungsinya Laravel yaitu store ya, store. Kemudian dia akan simpan pada folder img di public. Selanjutnya untuk password ya, password itu harus kita enkripsi. Jadi kalian copy lagi nih, password. Nah ini password harus kalian enkripsi pakai saja bcrypt ya, bcrypt, bcr, oh ya, bcrypt dari dollar request password. Ini bukan besar ya, sama dengan saja. Kemudian ada email ya, email validate, email kita lihat di database ya, di vector ya. Ini sama dengan ini, kita copy saja dari sini. Tinggal sekarang kita simpan. Jadi panggil modernnya user tab, kemudian _2 create ya, udah pakai D, create dollar validated. Ini validate ya, validate. Dan sisanya tidak perlu kita tulis ya, karena dia tidak punya perlakuan khusus. Beda yang ini ya, ini harus kita enkripsi dan ini tidak ada di dalam inputannya, makanya kita perlu tulis begini. Kalau sudah, kembalikan return to root user index, user titik index. Dan kita kirim juga ya untuk notifikasinya with success. Kemudian pesannya, data berhasil disimpan. Ini sudah benar. Kemudian di bagian model ini kayak ada yang belum kita tambahkan. Nah ini ya, tadi kita tambahkan avatar ya, avatar. Jadi kalian perlu tambahkan di sini juga avatar. Kalau tidak nanti dia tidak bisa terkirim ke database, karena hanya kolom ini saja yang kita izinkan. Nah sekarang kita uji coba ya. Oh ya, kita tambahkan dulu untuk notifikasinya ya. Jadi notifikasinya itu kita tidak akan menggunakan alertnya Bootstrap, tapi kita akan gunakan namanya Sweet Alert. Ini kalian cari Sweet Alert 2, gunakan yang begini. Jadi ini bisa kalian copy ya, ini kita simpan di app ya, resource views layouts app. Nah kita ambil dulu untuk data ini ya, data notifikasinya, data berhasil disimpan. Kita tampung dalam sebuah variabel let, ini kita namakan saja flash ya, karena ini adalah sebuah flash message. Let flash
sukses sama dengan kutip 2 session. Ini seperti yang kemarin kita buat ya, cuman ini sekarang kita buat di JavaScript dengan menggunakan Sweet Alert. Sukses. Ya, kalau ada session sukses dia akan diambil, kalau tidak ada kosong ya. Kemudian if jika flash suksesnya ada, kita cetak Sweet Alertnya. Ini ikonnya sukses, ini title-nya good job, terus saya ganti ya, jadi mantap. Kemudian ambil pesannya kita cetak di sini. Jadi kalau dia berhasil ditambahkan, dia akan diberikan sebuah flash message yang disimpan di sessionnya. Nama flash message-nya itu adalah sukses dan pesannya itu. Nanti dia akan dicek di sini apakah flash message session success itu ada atau tidak. Kalau ada, dia akan masuk ke sini, berarti if-nya bekerja ya, kondisi if-nya true, maka dia akan jalankan ini. Dan ini tulisan data berhasil disimpan, dia nantinya masuk di sini. Makanya isi variabel ini itu adalah data berhasil disimpan. Dan di sini kita cetak pesannya. Ini Sweet Alert sudah saya load ya. Di ini ya, Sweet Alert. Di bagian add-on. Sekarang tinggal kita uji coba. Kita tes dulu yang tanpa upload foto ya. Kita tes namanya. Tekan operator. Atau admin 123. Dan admin 123 save a gmail.com. Dan passwordnya admin 123, admin 123. Role-nya pilih saja admin. Kita simpan. Ini ya, mantap, data berhasil disimpan. Tapi ini fotonya tidak ada ya. Sekarang coba kita tambahkan foto ya. Ini admin 234 lah. Gmail.com. Ini passwordnya sama. Ini role-nya juga admin. Sekarang kalian coba upload foto. Kalian cari foto yang di bawah 512 KB ya. Dia simpan. Ini juga data berhasil disimpan. Untuk melihat fotonya, ini kita simpan di folder public, nama foldernya image ya. Dia tuh ada di sini. Kalau kalian upload file di Laravel, dia tersimpan di folder storage, kemudian app, ini public, nanti ada muncul folder baru ya, yaitu img. Ini fotonya berhasil di-upload. Dan kalau kita cek di database, buka terminal, users, ini ada isinya untuk fotonya. Ini masuk ya. Sekarang coba kita upload foto yang bukan foto ya. Ini kita coba lagi. Ini kita tes dulu ya, admin 123, emailnya sama. Ini seharusnya dia error ya, karena emailnya sudah digunakan. Ini ya pesannya, emailnya error, emailnya sudah digunakan. Oh, ini kita harus cetak kembali ya. Cetak kembali data yang lama. Kalau dia error, jangan sampai datanya terhapus, supaya user tidak perlu ketik ulang ya. Kita cari dari name ya, name. Ini saya lupa ya, tambahkan value. Ini old, dia name. Ini seperti yang kemarin kita buat ya, di latihan Laravel. Ini copy saja. Kemudian email juga. Kalau password jangan ya, biar user ketik ulang. Untuk role-nya, ini kalian ketik saja B.2 selected.
Dia akan bernilai true jika old dari role itu sama dengan superadmin. Ini copy lagi, paste di sini. Tapi ini jangan superadmin, ini adalah admin. Ini error ya. Sekarang kita tes. Kita coba admin 345. Ya, ini kita tes untuk foto ya. Di 345, admin 345, role-nya admin. Kalian cari foto yang lebih dari 512 KB ya. Ini 400 ya. Ini 700 ya. Harusnya dia tidak bisa terkirim ini, karena ukurannya lebih dari 512 KB. Nah, ini error ya. Pesan errornya juga sudah muncul, dia maksimal 512 KB. Dan ini sudah otomatis terisi kecuali password ya. Jadi validasi kita sudah berfungsi yang di bagian sini. Nanti kalian kalau mau coba juga, kalian upload yang ekstensinya tidak terdaftar di sini. Misalkan kalian upload file PNG. Ya, bukan PNG ya, maksudnya upload file PDF ya, atau Word. Kalau sudah, sekarang kita ke indeks kembali. Ya, kita buat dulu untuk tombol ubah ya. Di sini itu tombol ubah. Ini kalian langsung ketik saja tab. Untuk ini nanti ubah ya, kita akan pakai ikonnya. Jadi kalian cari ikonnya box icon, pilih yang V2 ya, versi kedua. Cari ikon edit. Ini kalian pilih saja ya. Kita copy, kita paste di sini. Kemudian ini kasih kelas ya, btn warnanya kalau warna kuning. Kemudian di sini route-nya ya, route-nya kita arahkan ke user titik edit. Kemudian user edit itu dia butuh parameter ya. Nah, ini user edit, dia butuh data user. Ini perlu kita ganti ya. Kita akan gunakan model binding ya. Kalau model binding itu jangan seperti ini. Langsung panggil model user $user, supaya nanti data usernya itu diambil otomatis, seperti yang kemarin kita lakukan di latihan ya. Dan ini save, ini juga di save. Ini juga sama, ini copy ya. Untuk show-nya juga. Ya, ini kalau kita tidak buat sama modelnya tuh dia buat seperti ini, dia pakai ID. Tapi kalau kita otomatis buat model controller dan data dan migrationnya, itu dia sudah otomatis menggunakan model binding. Kita refresh. Ini tombolnya terlalu besar ya. Di Bootstrap itu ada tombol yang lebih kecil, jadi btn sm, supaya tombolnya agak kecil ya. Ya, jadi sekarang kita buat view-nya. Ini kalian bisa copy dari create, copy saja ini, paste di edit ya. Tapi ini user edit, edit user. Jangan lupa edit user ini kalian perlu mengirimkan data user. Ini di copy lagi, buka terminal, php artisan mac .2 view user edit. Ini kalian klik, tahan kontrol, kemudian klik.
Untuk isinya kalian bisa copy dari ini, save dulu ya supaya tidak di close. Copy dari create, Ctrl A, copy, paste di Ctrl A, edit. Nah, kalau kita kunjungi halaman edit, ini dulu ya yang tidak ada fotonya, sudah muncul. Tinggal kita cetak datanya. Kita perbaiki dulu dari atas. Ini user update ya. Update, jangan lupa dikirimkan juga data user. Kalau update, dia metodenya adalah put ya. Dan untuk fotonya, ini kita perlu cek ya, fotonya ada atau tidak. Kalau fotonya ada, berarti kita cetak fotonya. Berarti di sini ya, $user avatar. Kalau fotonya ada, kita panggil aset ya, aset, buka kurung. Tapi kali ini kita akan panggil storage ya, karena fotonya tersimpan di storage. Kemudian slash, kita gabung dengan user avatar. Nanti dia akan otomatis panggil img dan nama filenya. Kalau tidak ada, kita cetak foto default yang kita punya ya. Kemudian di sini name, $user name. Ini yang kemarin kita juga sudah coba di latihannya. Kalau di refresh muncul ya. Kalau saya batal, saya cek yang ini, ya ini fotonya dia ada. Kalau fotonya tidak ada, nah ini. Sekarang email lagi ya. Berarti $user email. Untuk password jangan ya. Untuk password ini jangan pakai required ya. Karena siapa tahu user tidak mau rubah passwordnya. Ini hapus juga ya, supaya bintangnya hilang. Kita scroll. Ini hapus, ini hapus. Ini berarti kalian kasih lagi koma ya, $user role. Ini copy, paste di sini. Sekarang kita refresh. Harusnya sudah otomatis ya, semua terpilih. Ini admin. Kalau ini yang super admin ya, ini super admin. Sekarang kita tangani untuk metode update-nya. Ya ini kalian copy lagi ya, paste di sini supaya gunakan model binding. Kemudian untuk validasinya ini bisa kita copy dari atas ya, supaya tidak terlalu banyak yang diketik. Ini kok minimize dulu, minimize. Ya, ini copy. Kita paste di sini, update. Tapi ada beberapa yang perlu kita rubah ya, yaitu di bagian password dan password konfirmasi. Ini kalian copy, karena passwordnya itu dia tidak wajib ya. Kemudian untuk pemeriksaan email, karena kalau user yang ini ya, yang sudah ada emailnya di dalam dan kita tidak rubah emailnya, ini otomatis kalau dicek di validasinya, dia cek apakah ada email admin123@gmail di database. Ya sudah pasti ada ya. Berarti kita harus tambahkan di sini parameternya. Ini koma. Jadi email yang dicek itu kecuali $user ID. Kecuali yang ID-nya ini ya. Kecuali user yang ID-nya dari sini. Jadi dia akan abaikan email yang ini. Kemudian kita cek juga fotonya ya. Kalau fotonya ada, berarti foto lama perlu kita hapus supaya tidak penuh-penuh penyimpanan kita ya. If, jadi jika $user punya foto atau punya avatar, ini kan dia cek ya, apakah diupload. Kalau diupload, dia akan upload foto baru, otomatis foto lama sudah tidak kita butuhkan.
Jadi dia cek dulu apakah user punya foto yang lama. Kalau punya, fotonya kita hapus. Kalian panggil sebuah bantuan di Laravel ya, yaitu storage. Ini kalian pilih yang ini ya, eliminate support fastcat. Kemudian _2 disk, buka kurung, kita simpannya di folder public ya. Kemudian delete. Apa yang di delete? Yang delete itu adalah ini, file fotonya. Dan kita tangani juga untuk passwordnya ya. Siapa tahu user tidak ganti password. Ini sama, kita cek if. Jadi jika user ganti password, berarti passwordnya perlu kita enkripsi. Tapi kalau user tidak ganti password, ini nanti dia akan kirim ini ya. Kalau user tidak ganti password, otomatis yang di sini itu adalah kosong ya. Nanti yang masuk di database itu kosong. Ganti enkripsi. Jadi kita perlu unset ya. Unset supaya ini tidak terkirim ke database kalau passwordnya tidak diisi. Ini tidak perlu karena ini cukup satu kali ya. Kemudian bukan create tapi update. User update. Ini sudah cocok, validate. Ini data berhasil diubah. Harusnya tadi ditambahkan ya. Kalau kita refresh, ini kalau tidak ganti password, kita ganti saja namanya, admin spasi 123. Nah, betul ya. Coba kita upload fotonya. Kita cek lagi, fotonya sudah masuk. Ini kita ganti ya. Kita ganti foto yang ini. Kita simpan. Oh, ini salah ketik ya. Disk. Ini harusnya disk ya, disk. Refresh. Reset. Data berhasil diubah ya. Semoga tadi fotonya juga terhapus ya, karena tadi ada error. Kita cek di storage, app, public, img. Ini dia sudah terhapus ya, cuma fotonya 2 kali masuk ya. Kita perlu ganti fotonya supaya foto yang lama itu terhapus, karena tadi ada error. Kita ganti lagi fotonya. Berarti foto yang sama tadi harusnya sisa 1 ya. Ya ini sisa 1, karena tadi 1 kali error ya. Jadi ini perlu kita hapus fotonya manual. Delete. Kemudian kita buat lagi untuk hapus ya. Hapus kemarin juga sudah kita buat ya. Kemarin kita buat pakai modal ya. Jadi kalian buka Bootstrap, Ctrl K, modal. Ini kalian copy ya. Kita ke index. Paste di sini dan kalian cari lagi icon delete. Delete itu trash ya, tempat sampah. Kayak ini. Copy. Kita ganti. Dan jangan btn primary tapi btn danger. Ini kita ganti aja di delete modal. Dan jangan lupa kita perlu mengirimkan route-nya ya. Data route. Berarti ini route-nya ke destroy ya, route user titik destroy. Jangan lupa kirim parameternya $user.
Kemudian ini BTN-SM ya, sama di atas. Kemudian supaya kita bisa tangkap menggunakan JavaScript, kalian perlu tambahkan di sini kelasnya ya. Dan delete. Copy modalnya. Kita kayak app ya. Layouts app. Kita simpan di sini saja ya. Kasih komentar. Modal delete. Ini yes ya. Ya, hapus data. Ini batal. Kalau batal berarti boten danger. Kemudian kita tidak butuh title ya, jadi ini bisa dihapus. Jangan lupa ini delete mode. Kemudian kalau saya klik, sudah muncul ya. Kita kasih dulu keterangan apakah Anda ingin menghapus data. Kemudian kita bisa simpan JavaScript-nya di sini ya. Script. Jadi jQuery cari yang ini kelas ya. Ini kalian harus panggil dari pembungkusnya ya. Yaitu ini. Panggil dulu pembungkusnya data table. Karena biasanya kalau kita pakai data table, data yang ke-11 itu dia nanti bermasalah. Karena data table ini kan dia muncul 10 data ya. Kalau kalian next, biasanya tombol hapusnya itu tidak berfungsi. Jadi kalian perlu panggil dulu dari pembungkusnya. Oh ini lupa ya, harusnya di sini kita buka form ya. Jadi ini kalian minimize sini ya, harusnya form. Ini cut. Pindahkan ke sini. Kemudian ini actionnya bisa dikosongkan. Metodenya itu adalah post. Kemudian kita perlu tambahkan ID ya, supaya kita bisa targetkan dengan JavaScript. From delete. Jangan lupa kita kirim CSRF. Dan metodenya ya. Metodenya adalah delete. Ini ada yang perlu kita rubah juga ya. Tipenya bukan button tapi submit. Kembali ke sini. Jadi jQuery seleksi yang ID-nya data table. Kemudian on pada saat diklik. Dan diklik itu adalah ini ya. BTN delete. Karena dia kelas pakai titik ya. Kita akan menjalankan sebuah function. Fungsinya kita ambilin ID-nya. Jadi cari ID form delete. jQuery cari yang ID-nya form delete. Kemudian ambil atributnya. Atributnya yang mana? Yang src ya. Bukan src ya, tapi action. Action kemudian kita akan isi dengan this data row. This data row ini nanti isinya itu yang ini ya. Jadi nanti rutenya user destroy user, dia akan masuk ke sini. Save. Kemudian kita perlu buat di sini. Ini kita ganti lagi ya. Pakai model binding. Ini gampang kalau mau delete, tinggal user delete. Tapi jangan lupa kita punya foto ya. Kalian bisa copy ini. Kalau fotonya ada, hapus fotonya. Ini bisa copy juga. Data berhasil dihapus. Sekarang tinggal kita coba ya.
Sini fotonya itu ada 2 ya. Kita hapus, harusnya ini juga ikut terhapus. Refresh dulu. Hapus data. Delete. Ini sudah benar ya, harusnya metode delete. Ctrl B, ini di user destroy. Ini ya, ini harusnya titik. This data root, bukan koma ya. Back dulu. Kita tes delete ya. Hapus data. Ya, data berhasil dihapus. Harusnya Ctrl B lagi, fotonya sisa 1 ya. Kita hapus lagi. Data berhasil dihapus, fotonya juga sudah bersih ya. Jadi tombol delete-nya sudah berfungsi. Hai. Kita lanjut pengerjaan data usernya ya. Sekarang kita buat di tambah. Di bagian password, biasanya kalau password itu kita kasih minimal ya. Minimal panjangnya itu 8. Kalian buka kembali di resource view, user create. Kita cari password. Password itu ada di sini. Ini nama, email, password, ALTZ. Ini kalian tambahkan minleng ya. Minleng si 8. Kemudian untuk password konfirmasi, nah ini nanti dia harus sama dengan password ya. Jadi sebelum dikirim ke controller, kita lakukan dulu pengecekan di HTML-nya ya. Di parsley itu kalian bisa lakukan pengecekan dengan panggil data parsley. Kemudian kita cari data yang sama ya, equal to. Artinya dia harus sama dengan apa? Sama dengan yang nilainya dari ID password. Jadi password ini harus sama dengan password. Konfirmasi password ya, harus sama dengan password. Ini coba kita tes. Kalau saya masukkan 1, ini bukan error ya. Masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya balik ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini juga bakal error karena nilainya tidak sama dengan password. Kalau sudah, ini sudah ada user store. Sekarang tinggal kita kembali ke controller user. Ya, di sini. Yang pertama kita buat dulu untuk validasinya ya. $validate sama dengan $request validate. Yang pertama name ya. Name itu dia wajib diisi. Required. Kemudian role ya. Role itu juga required. Setelah role password ya. Ini titik koma. Supaya error. Password juga wajib diisi, tapi kita kasih di sini min ya. Min 8. Meskipun kita sudah lakukan validasi di HTML-nya, kita harus tetap lakukan validasi di backend ya. Karena kalau di HTML itu bisa dirubah-rubah ya. Kemudian jangan lupa apa tulisannya ya. Password confirm ya. Password confirm required. Ya ini same ya. Same itu sama dengan password. Kemudian email ya.
Email, kalau email juga required. Kemudian dia harus sesuai dengan aturan penulisan email. Dan dia juga harus huruf kecil ya. Kalau email itu dia huruf kecil, lowercase. Dan dia harus unik. Unik, dia tidak boleh sama pada tabel users, yaitu kolom email. Jadi tidak boleh sama ya. Yang terakhir itu avatar ya. Avatarnya itu boleh kosong, jadi jangan required tapi null label. Dia boleh kosong, kemudian dia tipenya harus image, dan jenis filenya itu memes ya. Yang kita izinkan PNG, JPG, JPEG, dan SVG ya. SVG. Kemudian kita kasih juga dia maksimal ya. Maksimal 512 KB ya. Kemudian kita cek di sini ya. Karena fotonya tidak wajib if. Jadi jika $request file avatar. Jadi kalau user upload file avatarnya atau upload fotonya, validated validate avatar. Kemudian ini kalian copy. Ini sama dengannya. Sama dengan ini kita panggil fungsinya Laravel, yaitu store ya. Store, kemudian dia akan simpan pada folder img di public. Selanjutnya untuk password ya. Password itu harus kita enkripsi. Jadi kalian copy lagi nih. Password. Nah ini password harus kalian enkripsi, pakai saja Bcrypt ya. Bcrypt. Bcrypt dari $request password. Ini bukan lebih besar ya, sama dengan saja. Kemudian ada email ya, email validate. Email kita lihat di database ya, di factory. Ini sama dengan, ini kita copy saja dari sini. Tinggal sekarang kita simpan. Jadi panggil modernnya user tab, kemudian _2 create ya, dapat gede. Create $validated. Ini validate ya. Validate. Dan sisanya tidak perlu kita tulis ya, karena dia tidak punya perlakuan khusus. Beda yang ini ya. Ini harus kita enkripsi, dan ini tidak ada di dalam inputannya. Makanya kita perlu tulis begini. Kalau sudah, kembalikan return to root user index. User titik index. Kemudian kita kirim juga ya untuk notifikasinya with success. Kemudian pesannya, data berhasil disimpan. Ini sudah benar. Kemudian di bagian model, ini kayak ada yang belum kita tambahkan. Nah ini ya,
Tadi kita tambahkan avatar ya, avatar. Jadi kalian perlu tambahkan di sini juga avatar. Kalau tidak nanti dia tidak bisa terkirim ke database. Karena hanya kolom ini saja yang kita izinkan. Nah sekarang kita uji coba ya. Oh ya, kita tambahkan dulu untuk notifikasinya ya. Jadi notifikasinya itu kita tidak akan menggunakan alertnya Bootstrap, tapi kita akan gunakan namanya Sweet Alert. Ini kalian cari Sweet Alert 2. Gunakan yang begini. Jadi ini bisa kalian copy ya. Ini kita simpan di app ya. Resource, views, layouts, app. Nah kita ambil dulu untuk data ini ya, data notifikasinya, data berhasil disimpan. Kita tampung dalam sebuah variabel let. Ini kita namakan saja flash ya, karena ini adalah sebuah flash message. Let flash success sama dengan kutip 2 session. Ini seperti yang kemarin kita buat ya. Cuman ini sekarang kita buat di JavaScript dengan menggunakan Sweet Alert. Success. Ya kalau ada session success dia akan diambil. Kalau tidak ada kosong ya. Kemudian if jika flash successnya ada, kita cetak Sweet Alertnya. Ini ikonnya sukses, ini title-nya good job, terus saya ganti ya. Jadi mantap. Kemudian ambil pesannya kita cetak di sini. Jadi kalau dia berhasil ditambahkan, dia akan diberikan sebuah flash message yang disimpan di sessionnya. Nama flash message-nya itu adalah success dan pesannya itu. Nanti dia akan dicek di sini apakah flash message session success itu ada atau tidak. Kalau ada, dia akan masuk ke sini. Berarti if-nya bekerja ya, kondisi if-nya true, maka dia akan jalankan ini. Dan ini tulisan data berhasil disimpan, dia nantinya masuk di sini. Makanya isi variabel ini itu adalah data berhasil disimpan. Dan di sini kita cetak pesannya. Ini Sweet Alert sudah saya load ya. Di ini ya, Sweet Alert. Di bagian add-on. Sekarang tinggal kita uji coba. Kita tes dulu yang tanpa upload foto ya. Kita tes namanya. Tekan operator atau admin 123. Dan admin 123 save a gmail.com. Dan passwordnya admin 123, admin 123. Role-nya pilih saja admin. Kita simpan. Ini ya, mantap, data berhasil disimpan. Tapi ini fotonya tidak ada ya. Sekarang coba kita tambahkan foto ya. Ini admin 234 lah. Gmail.com. Ini passwordnya sama. Ini role-nya juga admin. Sekarang kalian coba upload foto. Kalian cari foto yang di bawah 512 KB ya. Dia simpan. Ini juga data berhasil disimpan. Untuk melihat fotonya, ini kita simpan di folder public, nama foldernya image ya. Dia tuh ada di sini. Kalau kalian upload file di Laravel, dia tersimpan di folder storage, kemudian app, ini public, nanti ada muncul folder baru ya, yaitu img. Ini fotonya berhasil di-upload. Dan kalau kita cek di database, buka terminal, users, ini ada isinya untuk fotonya. Ini masuk ya.
Sekarang coba kita upload foto yang bukan foto ya. Ini kita coba lagi. Oh, ini kita tes dulu ya, admin 123, emailnya sama. Ini seharusnya dia error ya, karena emailnya sudah digunakan. Nah, ini ya pesannya, emailnya error, emailnya sudah digunakan. Oh, ini kita harus cetak kembali ya. Cetak kembali data yang lama. Kalau dia error, jangan sampai datanya terhapus, supaya user tidak perlu ketik ulang ya. Kita cari dari name ya, name. Ini saya lupa ya, tambahkan value. Ini old, dia name. Ini seperti yang kemarin kita buat ya, di latihan Laravel. Ini copy saja. Kemudian email juga. Kalau password jangan ya, biar user ketik ulang. Untuk role-nya, ini kalian ketik saja B.2 selected. Dia akan bernilai true jika old dari role itu sama dengan super admin. Ini copy lagi, paste di sini. Tapi ini jangan super admin, ini adalah admin. Ini error ya. Sekarang kita tes. Kita coba admin 345. Ya, ini kita tes untuk foto ya. Di 345, admin 345, role-nya admin. Kalian cari foto yang lebih dari 15 KB ya. Ini 400 ya. Ini 700 ya. Harusnya dia tidak bisa terkirim ini, karena ukurannya lebih dari 15 KB. Nah, ini error ya. Pesan errornya juga sudah muncul, dia maksimal 15 KB. Dan ini sudah otomatis terisi kecuali password ya. Jadi validasi kita sudah berfungsi yang di bagian sini. Nanti kalian kalau mau coba juga, kalian upload yang ekstensinya tidak terdaftar di sini. Misalkan kalian upload file PNG,